Permisi, apakah ini kelas 10 FZ? Ya. Baik semua. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena saya di pertama mengajar, izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Pak Nasrullah Muhammad Nur, biasa dipanggil Pak Muhammad. Kali ini saya akan menerangkan tentang bisnis retail. Oke, karena kita mengacu pada profil pendidikan Pancasila, salah satu maju depan untuk membacakan Pancasila. Mas Ruki, silakan maju. Teman-teman, Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Dan empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. baik, sebelum pelajaran dimulai kita akan absensi terlebih dahulu. Karistra Putri, Satria, Hadir. jadi cuma satu ya yang tidak masuk. Oke, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama adalah memahami pentingnya evaluasi kemasan produk. Yang kedua, memahami aspek-aspek penting yang perlu dievaluasi dalam kemasan produk. Yang ketiga, mampu mengetahui cara melakukan evaluasi kemasan produk. Dan yang terakhir, mampu menerapkan konsep evaluasi kemasan produk untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Oke, di sini apakah udah ada yang tahu apa itu evaluasi kemasan produk? Belum. Baik, saya akan jelaskan. Evaluasi kemasan produk adalah proses menilai atau menganalisa suatu kemasan untuk menganalisa apakah sudah memenuhi 4 aspek penting. Apa saja sih 4 aspek penting? Yang pertama, fungsi perlindungan. Memastikan bahwa kemasan dapat melindungi produk mulai dari proses penyimpanan, distribusi sampai ke tangan penjual. Yang kedua, fungsi estetika, yaitu fungsi untuk menarik pelanggan untuk membeli produk atau barang tersebut. Yang ketiga, fungsi informasi, yaitu memberikan informasi tentang suatu produk, terutama pada produk makanan dan minuman untuk mengetahui tanggal expired. Yang terakhir yaitu fungsi keberlanjutan, yaitu apakah produk tersebut kemasannya bisa digunakan lagi atau sekali pakai. Oke. Setelah memahami 4 aspek tersebut, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Karena ada pertanyaan, saya rasa sudah paham. Oke, karena tema pembelajaran kita hari ini adalah problem based learning, jadi kita akan langsung praktek menganalisis suatu produk. Maka dibagi kelompok. Oke, ya. Orang. Setiap kelompok diwajibkan menganalisis dari kedua produk ini. Berarti ada berapa kelompok, Pak? 2 kelompok aja, Wino sama Kiri. Ya, 2 kelompok aja. Iya, soalnya kan jadinya
Ini ya Pak. Nanti kelompok yang beruntung akan terpilih masuk perwakilan saja. Hadiahnya apa Pak? Hadiahnya apa? Coklat. Nanti saya akan beri apresiasi. Dapat Shopee Pay nggak Pak? Shopee Pay nggak sih Pak? Shopee Pay. Yang maju di kelompoknya nonton bersama sama bapaknya si satu pun. Sama siapa? Baik, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Pak mau tanya, nah ini kan nanti bakal ada evaluasi kemasan produk ini, jadi nanti bakal dibandingkan sama produk sebelah. Enggak, tahapannya cuma menganalisis apakah produk tersebut sudah memenuhi 4 aspek tersebut. Oh baik Pak, dikerjakan di mana? Kerjakan di buku masing-masing. Baik Dan Pak. satu kelompok satu buku Pak. Ya, nanti disebutkan ya. Nanti majunya semua anggota kelompok atau salah satu? Cuma perwakilan saja. Oke, terima kasih Pak. Sama. Mau tanya, Oh, ya silakan. ini yang dianalisis produknya yang satu lem mineral apa dua-duanya sama buat? Salah satu aja. Analisis 4 aspek tersebut apakah sudah terpenuhi dan berapa? Ya, terima kasih Pak. Ya, apa? Itu kan evaluasi kemasan produk yang keempat itu keberlanjutan. Maksud dari keberlanjutan itu gimana Pak? Maksudnya apakah kemasan tersebut dapat digunakan lagi atau hanya sekali pakai? Oh, ini tergantung pengolahannya atau dipakai, maksudnya tetap dipakai seperti ini. Maksudnya kan ada yang didaur ulang atau tetap digunakan seperti fungsi awal. Ya kan, itu tugas kalian. Apakah produk tersebut harus didaur ulang atau langsung bisa dipakai? Oh, iya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ini keberlanjutan. A few moments later. Yang maju kelompok kita siapa? Kamu aja. Kamu aja nggak sih Michael? Kamu aja. Aku aja. Kamar Oke. mandi. Loh kamu mau maju apa ke kamar mandi? Gimana sih? Kamar mandi. Kamar mandi gitu. Sudah ramai, saya rasa sudah selesai mengerjakan tugas. Siapa perwakilan dari kelompok ini? Saya gede ya Pak ya. Maju ke depan dulu. Dari kelompok ini siapa yang mau ini? Sama Michael. Ayo sama saya. Mikail. Oke, dari kelompok yang pertama. Oke, kita dari kelompok 1 mau jelasin tentang evaluasi kemasan dari produk lem mineral, air mineral, kemasan 600 ini. Dari produk ini kita menilai bahwa secara perlindungan dia cukup baik karena ada segel tutupnya. Jadi setiap kali kita buka itu pasti baru dan bersih dan belum terkontaminasi sebelumnya. Itu segelnya terlebih dulu. Kemudian ini juga punya plastik yang gak gampang bocor, meskipun itu tipis, fleksibel tapi gak gampang bocor, jadi aman untuk dikonsumsi oleh pelanggan seperti itu. Kemudian estetika ini bagus ya, warna biru sesuai dengan air, birunya juga itu comel. Terus ini bentuknya juga nggak cuma bulat kotak gitu, nggak, ini kan ada curve-nya gitu kan ya. Bagus secara estetika, jadi pelanggan juga suka. Kemudian dari sisi informasi di sini ada deskripsi produk seperti lem mineral, air mineral pergulungan seperti itu. Kemudian ada deskripsi berapa mili di sini, ada 200 mili,
kemudian ada petunjuk berapa nilai gizi yang ada terkandung di sebuah air mineral. Yang mana ini jarang yang ada di sebuah air mineral, informasi gizi. Kemudian ada BPOM-nya juga. Yang terakhir ada keberlanjutan. Nah, air mineral ini menggunakan plastik yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang seperti itu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Pertama nih. Oke, kelompok selanjutnya. Oke, kita dari kelompok kanan. Iya. Kenalin, nama saya Muhammad Muhammad Michael Jacob. Dikenalin, nama saya Siti Komaria. Ya, kita dari kelompok kanan akan presentasikan evaluasi kemasan produk. Yang poin pertama ada perlindungan dari kemasan ini, sama sebelumnya sama yang produk sebelah mineral, tapi tidak ada segel plastik di luarnya. Tapi untuk segi perlindungan tetap masih bisa melindungi produk di dalamnya. Jadi kayak masih bisa tersegel klik begitu. Betul. Jadi itu kalau misalnya emang nggak ada suara klik, itu berarti ini udah terkontaminasi ya kayak. Betul. Oke. Poin yang kedua mengenai estetika. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, kemasan ini juga memilih warna, terus juga model desain kemasan botol itu juga enak dilihat ya. Jadi estetika sesuai dengan namanya estetik keindahan begitu. Yuk. Juga loh Kak. Ya, terus juga gambar yang ada di kemasan juga mempresentasikan dari produknya seperti air mineral dari pegunungan. Terus di sini ada gambar pegunungan yang menggunakan gradasi warna hijau dan biru. Betul? Karena ini emang sesuai dengan keadaan alam sekitar karena aku cinta alam. Seperti itu teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu ada informasi. Nah, di sini tuh informasinya itu cukup signifikan ya teman-teman. Ada isi bersihnya berapa, terus ini tuh botolnya itu bisa didaur ulang. Ternyata di sini tuh juga ada ketentuan kayak petunjuk penyimpanan, kemudian ada logo halalnya dan banyak banget. Untuk informasinya bisa dikatakan lengkap, tapi tidak selengkap itu teman-teman. Karena apa? Ada yang tahu? Karena di sini informasinya itu tidak ada kayak kandungan di dalam air mineral. Sekedar meluruskan ya teman-teman. Mungkin ini teman saya kurang pengetahuannya. Jadi di dalam kemasan ini ada yang namanya scan barcode. Nah, jadi ketika kita scan barcode, nanti akan keluar informasi yang lebih teliti dan lebih lengkap mengenai produk tersebut. Gitu. Iya, gitu teman-teman. Ternyata informasinya cukup sangat lengkap ya. Oke. Untuk keberlanjutannya. Nah, keberlanjutannya tuh kita tadi bingung keberlanjutan kayak gimana. Ternyata kata Pak Nasrul itu keberlanjutan dari botol aqua ini. Nah, ini tuh ada informasi yang lebih detail di sini. Tuh botol ini dapat terbuat dari plastik daur ulang dan 100% dapat didaur ulang. Bersama Aqua kurangi sampah plastik di Indonesia. Aqua bisa plastik itu teman-teman. Jadi keberlanjutannya ini sangat ramah lingkungan. Oke, selain itu juga di dalam kemasannya ada informasi mengenai logo-logo yang bisa kalian lihat di bawah. Ini ada logo tentang penggunaan, terus logo tentang penyimpanan dan tentang pendaur ulang itu sendiri. Terima kasih. Oke, menambahi sedikit, ini ya daur ulangnya tuh ada berapa kali daur ulang tuh ada guys, ada di sini ternyata. Sangat lengkap sekali ternyata informasi dari Aqua ini ya kak ya. Oke. Ismail. Poin analisa dari kelompok kanan sangat mudah sekali. Saya merasa jadi tidak berani. Silakan duduk. Tepuk tangannya dulu. Baik, setelah mengetahui keempat aspek tersebut, saya rasa sudah paham semua karena berhasil menganalisa dengan sangat detail
bahkan dari kelompok kanan sampai menemukan data berikutnya tadi kan. Betul. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh produk yang sudah melakukan perubahan. Produk yang sering melakukan perubahan kemasan yaitu salah satunya adalah Coca-Cola. Coca-Cola merupakan salah satu merek minuman paling populer di dunia. Dia telah mengalami beberapa perubahan. Pertama kali diluncurkan pada tahun 1986. Oke, caranya. Pertama kali Coca-Cola memiliki desain seperti ini. Desain pertama kali diluncurkan dengan kemasan botol berbentuk unik daripada kompetitor lainnya, terutama Pepsi, yang bentuknya cenderung konvensional. Yang kedua pada tahun 1915 mengalami perubahan yang lumayan signifikan karena membuat bentuk yang disebut biskuit, yaitu memiliki lengkungan seperti ini. Yang ketiga, perubahannya tidak begitu signifikan karena hanya merubah sedikit kotakan agar lebih efisiensi dalam proses packing. Dan yang terakhir, perubahan menggunakan kemasan plastik. Kemasan ini diklaim lebih ringan dan lebih mudah digunakan. Oke, selanjutnya. Alasan perubahan kemasan. Yang pertama, menguatkan identitas merek. Setiap perubahan kemasan pastinya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang pasti untuk memperkuat citra Coca-Cola dan masih memperkuat identitasnya. Yang kedua, penyesuaian tren. Coca-Cola mengikuti perkembangan tren dan preferensi konsumen, misalnya dengan kemasan yang praktis dan desain yang modern. Yang ketiga, fungsi perlindungan. Coca-Cola menggunakan desain botol yang lebih kuat daripada sebelumnya. Contoh kemasan Coca-Cola yang terbaru. Untuk sekarang ini Coca-Cola menyediakan 3 kemasan. Yang pertama, kemasan kaleng, digunakan untuk konsumen yang lebih aktif. Yang kedua, botol kaca. Kembali ke kemasan yang klasik, botol kaca memberikan bentuk yang unik dan melambangkan identitas Coca-Cola. Yang terakhir, botol plastik, kemasan plastik yang praktis dan mudah didaur. Perbandingan kemasan yang lama dan baru. Botol kaca berbentuk unik dengan desain yang mempertahankan identitas tradisional Coca-Cola modern. Kemasan kaleng dan plastik dengan desain rapi minimalis mengikuti tren terkini. Yang ketiga, berkelanjutan. Kemasan plastik yang mungkin tidak ulang menjawab kebutuhan atas kemasan yang ramah lingkungan. Manfaat perubahan kemasan. Yang pertama, memperkuat branding. Dengan merubah kemasan menjadi yang lebih mudah didaur ulang, tentunya perusahaan akan mendapatkan image yang lebih lama di mata konsumen. Yang kedua, daya tarik visual. Desain kemasan modern dan menarik meningkatkan daya pikat produk toko. Yang ketiga, ketersediaan produk. Kemasan yang praktis dan efisien memudahkan distribusi. Yang keempat, keberlanjutan. Kemasan berulang menunjuk komitmen Coca-Cola terhadap keberlanjutan. Setelah melakukan perubahan, Coca-Cola mendapatkan respon yang positif. Konsumen menyambut baik kemasan Coca-Cola yang dianggap lebih modern. Yang kedua, sentimental. Namun sebagian konsumen juga merasa nostalgia dengan kemasan klasik yang selama ini sudah dikenal. Yang ketiga, keberlanjutan. Kemasan yang dapat didaur ulang mendapatkan apresiasi positif dari konsumen, terutama yang lebih peduli terhadap lingkungan. Yang terakhir, pelajaran dari perubahan kemasan Coca-Cola. Yang pertama, memperkuat identitas merek. Yang kedua, mengikuti tren pasar. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan. Baik, apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, karena saya yakin sudah paham. Ini Pak. Kita akan langsung aja ke kuis ya. Makan bro. A few moments later. Baik semua, karena materi sudah selesai, kita akan langsung ke kuis ya. Kuisnya saya akan kirim ke grup WA.
Ada dianya nggak Pak? Oh ya wes, saya baru ya bakso ini apa? Bakso. Bakso ini apa? Bakso. Apa itu namanya? Ada tambah Dan ini bisa ini mangga hawit. Ayo malah kunci. Pulang. Ya kan? Naik lagi pasti naik HP ya siapa hari baru. Michael Jacob ini jelas. Mulai Pak. Mas sudah semua, saya mulai. Anjay, golek ming nabi. Kamu pakai namaku. Oke, karena saya rasa sudah selesai semua, kita akan akhiri aja setelah ini karena waktunya sudah mepet. Dan untuk peringkat pertama saya akan beri apresiasi. Ayo, Mas Gaston siap kalau ayo Mas Gaston. Saya. Oke, beri tepuk tangan untuk sebelum saya berikan hadiah, silakan disebutkan dari materi yang telah saya paparkan. Oke, jadi dari yang saya belajar hari ini mengenai evaluasi kemampuan produk itu adanya evaluasi yang ada 4, ada perlindungan, estetika, informasi dan juga keberlanjutan. Nah, kalau dari Coca-Cola tadi itu kenapa mereka mengganti produknya karena ingin mengurangi biaya produksi. Jadi perusahaan itu pasti ada plus minusnya gitu loh untuk melakukan evaluasi kemasan produk itu tadi. Minusnya menurut saya dan mungkin dari teman-teman juga itu mengurangi nilai estetika menurut saya. Kalau dari yang kaca kan estetik ya, ke yang botol Saya plastik ya. Dan kan ada plusnya juga buat perusahaan maupun kita. Misalnya kita kan gampang untuk menyimpannya kalau botol plastik gitu. baik, ini dia dari saya. Yeay. Saya ucapkan tepuk tangan semua. Okay, thank you guys. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa. Mas Lindra mohon akhiri dengan doa. Setelah pelajaran selesai, kita akan melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.